Udah aman ya Mas Eko ya? Aman. Aman. Oke. Nah Mas Eko. Oh iya, begitu. Ya. Jadi kan kita lagi ngobrol-ngobrol nih. Soal ada apa sih di RRQ Hoshi season kali ini, season ke-7 dari MPL Indonesia. Kalau menurut Mas Eko sendiri, ini salahnya di mana sih? Mana ya? Mungkin gara-gara itu ya? Apa? Gara-gara apa? Mereka kan lagi pergantian tuh orang kan, Pergantian roster ya. pergantian roster. Yes. Kadang tuh kan pergantian roster tuh kalau misalnya efeknya kalau misalnya cocok, dia tuh bakal cepat berkembangnya. Cuman kalau misalnya nggak cocok gitu, bakal lama lah berkembangnya gitu. Tapi Mas Eko, aku mau nanya Mas. Mas Ya. Eko kan dulu pernah ketemu Lemon langsung di kompetitif. Berapa kali Mas ketemu Lemon? Sering lah ya dari season 1 ya. Sering lah, Nah. sering mas. Sering kan? Nah, Mas, ini ngaruh nggak sih Mas seorang Lemon ini untuk season kali ini dia nggak bermain? Apakah ada dampaknya atau memang enggak? Karena kan Mas Eko pernah ngelawan langsung nih. Impact besar sih harusnya ya kalau dia nggak main ya, karena kan dia itu yang apa ibarat tuh kayak pondasi timnya lah, ya kan. Cuman kayak mungkin ya itu penggantinya belum cocok aja gitu loh buat adaptasi ke timnya. Jadinya ya kalau misalnya dibilang kayak Lemon apa impactnya besar atau enggak, ya besar pas dia nggak main. Perubahannya ya kita bisa lihat sendiri gitu. Oke. Tapi pernah nggak Mas Eko ngelawan Araki tanpa ada Lemon? Ada nggak? Pernah nggak ya? Ada satu match? Kayaknya nggak pernah deh. Dia main terus ya. Nah, dan ada nggak? Season 4 ada nggak ya? Lupa aku. Cuman yang seingatku sih nggak ada ya. Ada Lemon terus, ada Lemon terus. Soalnya ini pertama kalinya nih Mas, Lemon sampai week keempat dia Iya. nggak main sama sekali. Kemana dia Mas? Mungkin dia istirahat kan? Istirahat gitu ya? Iya, Ya mungkin dia istirahat mas. istirahat dulu. Karena ya, Istirahat dulu itu dia. boleh ya. Iya, iya. Lemon salah satu player yang paling konsisten Ya. dari MPL season 1 sampai season yang ke-6 Ya. terus bermain, dan itu poin Iya, penting sih. satu-satunya orang yang masih Paling konsisten bermain ya. itu kalau misalnya kalian ingat Gustian, Nah, LJ. LJ, Iya. sama Lemon. Sama Lemon, Itu benar, tiga orang benar, itu yang benar. main dari season 1. Makanya gue ngerinya nih ya, tiba-tiba di playoff nanti Lemon marah besar gue iya langsung ya dia ya. Marah besar. Oke. Jangan buat Iseng Lemon tuh marah marah besar. gitu ya. Marah besar. Udah marah besar Di dia. playoff ngamuk. Marah besar. Tuh kalau dia Bahaya. Iya. Nanti kalau Lemon main tuh kan marah besar, dia bahaya jadinya. MPL-nya Tapi dia getar. marah besar. Oke. Oke kalau gitu nih ya, sebelum kita ngobrol-ngobrol lebih lanjut lagi, kita bakal ngundang gestar kita yang satu lagi nih, datang dari EVOS Legend. Langsung aja, ini dia LJ. Oke. Oke, LJ. Oke. Halo, Jos. Halo, Bos. Sehat kan kabar Jos? halo Mas Eko, halo. Alhamdulillah, Oji, Alhamdulillah Jos. terus Ansel satu lagi siapa nih belum kenalan? Gio ya, halo. Gimana Jos, kabar sehat? Sehat, alhamdulillah. Sehat, alhamdulillah. Jos. Iya. Gue mau nanya Jos. Gue denger rollmu Oh, iya. baru Jos. Wow. Enggak lah, itu iseng aja kan namanya main rank gitu kan. Dukun Epos katanya Jos. Ya juga. Oh, iya. Oh udah menjadi dukun Jadi- EVOS sekarang. Jadi wangsit. Oh, sih. Import nih ya, dari Wakanda langsung. Iya. Astaga. Tapi Jos, aku pengen nanya nih, pertandingan di week keempat paling seru itu menurut kamu yang mana? Pertandingan yang waktu ini ya, apa namanya, kemarin EVOS lawan Alter Ego sih, Ego. Di match berapa? di match 1. Match 1. Kenapa Satu tuh? yang gigi. Iya. Game Iya, satu ya? karena Digi feedernya kayak jalannya mulus gitu. Oh, pas banget. Secara Iya. nggak langsung udah dibilang gigi. Nah makanya gue pengen nanya nih. Jos, itu sengaja emang pakai digi Oi. feeder dari awal apa pas Gustian udah mati 2 kali baru ganti ke digi feeder? Langsung menyesuaikan. Enggak, emang planningnya udah langsung mau gangguin junglernya lah, kayak begitu kan, mainnya si Digi feeder.
Akhirnya gue bisa tidur dengan nyenyak. Terjawab juga ya. Ini pertanyaan tuh ya, Iya, gue pengen tanya langsung sama LG. Iya, Misteri. Basicnya emang berarti Rek ini pengen ganggu jungle Kelly Boy gitu ya. Makanya jadi Iya betul. Jadi makanya di feeder. Nah, kalau Mas Eko, Mas, di week keempat, match yang paling seru yang mana Mas? Jujur ya kau ya. Marah lo aku. Marah besar aku nih. Itulah Epos RRQ kayaknya. Match berapa? Game berapa? Itu week keberapa ya? Itu week kemarin. Makanya. Makanya. Udah jauh Mas Eko. Maaf, Mas. Oh. Ini kan week keempat ya? Gimana nih? Gimana nih ya? Bentar. Ngelamun jorok, sorry ngelamun jorok aku barusan. Menjorok dia nih. Aduh. Astaga, guys. Tolong semua Apa sih? langsung jorok dia nih. Jorok Pak tuh. Enggak, di week 4, week ini. Begini, Mas. Apa Onyx AE Ya, Onyx AE atau tadi EVOS AE. atau Aura RRQ? Yes. Yang paling seru ya? Ah. Paling seru itu sih apa namanya AE sama EVOS. Sama EVOS. Ya. Oke, berarti sama sama LG ya Yang di game match. keberapa Mas Eko? Iya, di game keberapa? Match yang itu loh, yang mana? Yang lawannya agak-agak Eh. bantai dua-duanya ya? Nggak tahu sih ya. Pokoknya yang itu yang 36 itu loh. Nah, itu seru itu. Itu ini. Apa, Ji? Geek Fam BTR. Game BTR. Geek Fam BTR. Ya 30 menit. Enggak, itu apa namanya skornya Mas ya Iya. Tuhan. Sabar Mas, istighfar Mas. Aduh. Jangan sampai jorok nih. Aduh, Cocok juga tuh nih. ketularan ya, ketularan ya. Aduh. Astaga. Oke. Biasa kalian semua ya. Koji bodok biasa. Oke, kalau gitu karena tadi kita udah nanya nih sama kedua guest star kita, sekarang kita akan langsung masuk ke dalam sesi debat. Ada apa dengan RRQ Hoshi di regular season? Alright. Oke, Oh ini. Ada apa tuh Sadila? yes, dan nantinya nih sebenarnya kita bakal ada dua tim ya, tim Oke. pro dan juga tim kontra. Oke, dan menurut aku itu adalah hal yang wajar. Kenapa? Karena kan orang nggak tentu sama ya opininya, pasti ada yang berbeda, ada yang pro dan juga kontra. Tapi nih aku pengen nanya langsung aja sama kedua gestar kita dulu nih. Bener gak sih kalau menurunnya performa dari Araki Hoshi karena belum ada yang bisa gantiin Sin dan belum ada yang bisa menjadi segana Sin? Gimana nih kalau menurut Mas Eko? Gimana ya ngomongnya? Itu apa namanya? Kayaknya bukan lebih ke apa sih? Albert sama Shin itu gimana ya udah saya bilangnya? Sama-sama bagus sih, cuman kayak Albert yang apa namanya? Lebih efeknya tuh impactnya ke tim sih, maksudnya lebih ke beberapa orang gitu loh, bukan kayak perorangan gitu, kayak menurut aku ya, kenapa mereka performanya turun gitu. Jadi nggak juga kalau misalnya itu, karena kan udah Albert kan, kita udah tahu ada Albert gitu, Albert kan hyper gitu loh. Berarti nggak bisa dinilai secara individu. Iya. Ya, dilihat secara dulu individu juga ya. pas MPL season 6 kan Albert ini kan hyper, terus kan Shin itu kan yang apa namanya sideline gitu kan, lebih keseringan seperti itu gitu loh. Nah itu aja sih yang aku lihat ya. Oke. Oke, Berarti untuk kalau- sekarang masih kurang di side lane gitu. Kurang lebih ya. Yang membuat performa Mungkin, ya. RRQ agak sedikit menurun ya. Ada yang belum bisa mengisi kekosongan hati. Oh, ini Iya. konsentrasi. Baik. Oke, kalau misalnya LG, menurut kamu kayak gimana nih? Kalau menurut gua sendiri ya udah kelihatannya udah ke tim sih, karena kan kayak dilihat dari perorangan kayak sekarang semua tim MPL kayak playernya itu skillnya hampir sama rata, bisa gue bilang. Yang bedain tuh kayak cuma dari draft hero power sama mungkin mental juga kan. Kayak semua tim juga udah pada punya coach, pasti coachnya juga udah ngasih tahu strategi-strateginya, cuman eksekusinya aja kan yang kadang player kadang suka blunder, suka lupa. Oke. Mungkin ke arah itu sih, kayak ke arah meta juga. Yes. Tapi, ya. Nah itu kok menandakan ada kurang persiapan nggak sih? Ya lebih karena individual skill ya. Kayak gitu, bukan kurang persiapan sih. Mungkin ya namanya manusia pasti ada bikin salah gitu. Iya. Cuman kalau misalnya tadi katanya LG ada blunder, terus kalau kata Mas Eko juga nggak bisa nilai dari individualnya. Tapi kan kalau menurut gue, pandangan gue,
tim itu terdiri dari beberapa individu kan. Iya, 5 kepala. Iya, Iya, 5 5 kepala. Satu kepala yang mungkin agak lagi kurang, itu pasti pengaruh juga banget sama timnya pasti. Iya. Kayak gitu sih kalau Jadi menurut gue. maksud lo ada orang dari tim ini tuh yang kurang gitu Performanya performanya. nggak bisa Parah keep up atau juga. Nggak bilang kurang nyesuaiin juga. performanya sih sebenarnya sih. Gak usah ketawa mas, aku lihat ya. Langsung ya Mas Eko Parah langsung dia ya. mas, betul Iya, betul aja iya, dulu iya, ya. iya, Gue jangan iya. marah dulu. Nah, jadi berarti gini ya, Aku berarti marah besar loh ini dipojokin terus loh. Iya, berarti kamu kontra ya. Jadi Iya, gimana tuh? iya, berarti kamu kontra ya sama Iya, aku kontra sama- yang pendapatnya Aura dan juga LG. Tapi gue lebih mau nanya nih ke Jos. Kenapa? Jos, karena dia tuh pernah di hierarki. Yes. Ya kan? Dia pernah ada di hierarki. Pernah ngerasain Pernah juga. ngerasain Iya. berhierarki, angkat juara segala macam, underperform juga udah pernah. Cuma mau nanya dari sisi Jos, dari sisi EVOS LG. Iya. Sekarang apa sih yang lagi dialami sama RRQ? Kalau orang awam lihatnya kan memang Iya. belum ada yang bisa mengisi kekosongan atau Kekosongan. chemistry-nya belum. Belum bonding, LG itu udah ada di dalam nih, segala macam, udah iya. pernah main sama mereka semua. Orang lama nih. Orang lama Iya. nih, orang dalam. Orang dalam. Ada nggak dari lo sendiri lihat, ih kayaknya si RRQ ini lagi ada di sini gitu. Iya. Ada nggak pandangan? Menurut dari pandangan pribadi dari Opini ya. seorang LG. Kalau menurut gue ya mereka kayak lagi proses penyatuan kayak yang tadi lu bilang kayak menyari jati diri ya. Apalagi kan mereka juga habis ganti coach juga ya, sebelumnya season sebelumnya dipegang James, sekarang udah pindah ke Acil kan. Cara mereka berdua buat apa ya ngebentuk tim itu kan, ngebuild tim itu kan pasti berbeda. Nah mungkin dari situ kayak lagi dalam proses penyesuaian mungkin ya. Oh, berarti kan Apalagi tapi kan Kan baru balik lagi. Baru balik lagi. Lu gimana? Enggak, Itu kan gini. Lu yang gimana? Ini kan habis dari ini pindah dari James S-nya 3. terus tiba-tiba- Bahasa Inggris, dari bahasa Indonesia lagi. Langsung ganti kan, Indonesia, langsung ganti beda. coach ya. Tapi Iya. berarti segede atau sebesar itu impact-nya. Impact-nya. Ganti coach, ganti roster. Tanya sama Mas Eko. Apa? Kenapa? Dia pernah ganti coach. Heeh. Si Gemik. Ah, iya. Itu pernah juga tuh ganti coach kan? Heeh. Sampai Pernah. Apa jadi Zes? Impact-nya gede nggak Mas? Coba Mas, kasih tahu kita. Iya. Gede lah, ngefek kan tim. Makanya lebih merhatiin ke tim gitu. Nggak ada perorangan sih. Oh, iya. Tak bilang Timnya tahu. lah. So tahu Yes. kalian semua. Tapi kalau dari LG sendiri nih, dari kamu sendiri Josh, bedanya Acil Yuk. sama James apa sih? Karena Josh ngerasain dua-duanya kan? Iya. Acil pernah juga, terus James juga pernah. Iya, Mungkin dari cara ngelatih Iya, ataupun atau strateginya mungkin ya gimana. dari cara omong itu kan juga beda-beda pastinya. Tapi kalau Penyampaiannya dari ya? penyampaiannya dari LG sendiri nih, perbedaan Acil dan juga James. Yang paling nampak sih mungkin kalau James mungkin lebih bekerja di draft, kalau Acil lebih kayak ke arah gameplay. Oh, oke. Iya. Nih, Acil mungkin aja sekarang udah memperhatikan draft picknya juga. Iya, benar. Iya kan, kita nggak tahu. Karena kan pasti untuk jadi lebih baik lagi. Makasih. Bukan Anda. Oh, bukan. Hey. Makasih, Mas. Kirain dulu. Oke. Udah mulai panas sih sebenarnya emang. Iya. Ya kita udah mulai debat nih ya. Gimana nggak panas? AC-nya mati. AC-nya mati. AC-nya mati langsung panas nih. Tapi sebelum itu aku pengen nanya juga nih lagi-lagi kepada kedua gestar kita. Apa iya Skylar belum pantas untuk tampil? Ngeri kali pertanyaannya nih. Ini mulai dari siapa nih? Oke, dari Aura dulu, Aura. Mas Eko. Wah bahaya banget nih. Ngeri ini sedap nih. Sedap Ini Mas ya. Iya. Sampai bobo Skylar dulu ya. nih. Skylar sih gimana ya? Bagus dia. Maksudnya pantas aja gitu loh buat main MPL. Tinggal Lagi live ya? pantas aja sih sebenarnya. Oke, nah ini ya. Ini ada Jadi Watt pernah rehat. Iya, Jadi nggak bisa benar, dibilang main benar, terus. Watt pernah rehat. Komentaris Skylar, what? belum panas main di MPL, bukan belum pantas ya, belum pantas main di MPL. Pantas main di MPL. Ini Super Awad Supriyadi pernah mengangkat juara EPL season 1 bersama LJ. Yes.
mengeluarkan suara. Karena Watt ini orang yang jarang bersuara loh. Iya, jarang ngomong ya. Jarang ngomong orang. Satu Watt ini. Tapi Kalau ini nih kita tanya sama LJ. Ya. Cus, ini si Watt sampai buka Iya. suara kayak gini gimana nih menurut Jos? Nggak tahu juga ya, mungkin dia spicy-spicyan. Spicy Spicy boy. kan? Spicy boy. Spicy-spicyan. Iya. Aduh. Tapi sebenarnya aku pengen tanya juga sih. Kan kita ngelihat ada 2 player baru nih yang dari MDL naik ya. Ya. Hitungannya Skylar sama Versik. Iya. Sama-sama dari MDL tapi performanya sampai sekarang menurut mungkin ya Mas Aura siapa sih yang lebih apa ya? Hitungannya lebih bersinar, lebih menonjol ya. Persik atau Persik Skylar atau ya? Persik dong, Persik ya? lah. Oh, Persik. Persik. Karena ngeliat dari mungkin hasil yang udah mereka tunjukkan juga ya. Iya. Ya, kan udah terbukti juga gitu kan. Oh, Kita udah. juga itu ya udah tahu lah pasti Persik lah lebih gimana. Jadi Skylar kurang Mas Aura. Lebih shining. Kenapa Mas? Jadi Skylar kurang Mas Eko. Nggak gitu, Ah. Pak. Gimana? Kayak gitu. Gimana? Lagi-lagi nih. Wakili, jangan gitu. Tadi gua digituin mulu. Lagi-lagi ya. Gituin mulu. Dia lagi-lagi kontra loh sama ini loh. Kan pengen ini loh, gua mojokin orang juga sekali-sekali gitu. Gak gitu. Gak gitu. Eh, masalahnya. Gak gitu. Register kalau mojokin gua nggak apa-apa. Oh, iya. Register. Abis nih Instagram gua rame lagi. Kamu nanya apa tadi ke dia? Iya, oke oke Enggak, oke gitu oke. doang. Nanya apa tadi aku lupa. Jadi menurut Mas Eko Skylar kurang, gua tanya gitu. Oke. Tadi Mas Eko bilang gak gitu juga. Kenapa gak gitu juga Mas Eko? Lanjutin dong. Ya itu kan kesimpulan Mas itu ya, dia ambil kesimpulan sendiri kurang. Kalau aku ada ngomong dia kurang. Maksudnya kan yang lebih bersinar gitu loh. Ya, ya, bener. Lebih shining bright. Shining gitu loh. Tapi Shining sling bering. gue lihat Versik nih, gue Iya. seneng banget. Kenapa? Kenapa? Dia tuh tipikal main mid lanernya itu yang lupa daratan. Sumpah. Lupa Kayak daratan. masuk aja. Iya. Nggak peduli di belakang ada apa, yang penting dapat kill, dia selamat. Ya Kalau udah bisa gitu recall ya. tas-tas, itu benar-benar kayak insting membunuhnya tuh tinggi. Ah. Itu yang dibutuhkan untuk mid laner sekarang. Bukan Iya. hanya farming. Jadi benar-benar barbar banget ya. Iya. Masalahnya dia tuh kayak ini udah tahu di game 1 versus 3 ya kan, dia mending gue tuker 1 daripada gue nggak dapat sama sekali. Nah kadang-kadang tuh ada yang mid laner kalau udah di game 3 tuh mending gue mundur tapi ternyata gagal-gagal juga. Dia gue udah tahu mati, ya gue tuker aja 1. Oke, mentalnya mental baja berarti ya? Iya mental bener baja. loh. Lupa daratan dia kalau Lupa udah daratan. main data apalagi masuk-masuk ke belakang kayak gitu loh. Iya, bener Tapi aku pengen nanya banget. sama Kenapa? Joshua. Kan tadi udah nanya Mas Eko kan Oke. soal Skylar. Kalau menurut Joshua, Skylar pantas nggak ada di MPL? Skylar pantas dong. Kenapa tuh? Cuman mungkin dia kurang beradaptasi, mungkin kayaknya dia masih apa ya, masih Belum siap Pak. dalam fase apa ya, belum nunjukin jati diri dia mungkin ya. Oke. Cuman gue lihat-lihat dia main lepas sih, Oh, Cuma Main. belum cuman kayak belum apa ya, belum dapat klop kayak kalau dibanding sama kayak lebih oh apa belum ya? belum kayak versi bonding kan ya, kayak belum karak- bonding iya. kali ya. Atau mungkin Iya. belum nunjukin the true potensial dari Skylar. The true potensial dari Iya. Kayak dia kan di MBL yang aku lihat dia bersinar banget. Bentar. Berarti kalau gitu ya, Heeh. coba di kolom komentar ya kan Nimogen, menurut kalian seperti apa dengan tanggapan Yes. kayak gini? Dan Ya. aku juga mau nanya ke Nimogen dan juga Eko dan juga LJ. Iya. Misalnya Nimogen bilang enggak, terus kalau misalnya bukan Skylar, siapa lagi? Iya, benar. Siapa lagi? Hah? Gua lagi jadi sasaran di sini. Ya Enggak maksud. ampun. Tuh kan buset kalau ngomong. Ya udah kalau misalnya begitu, kalau misalnya bukan Skylar siapa? Siapa? Ya bisa ditulis lah ya Coba. kan, bisa Kita kan juga ditulis. pengen tahu. Pendapat Iya. kalian. Tapi Iya, actually kan iya, juga iya. ada Taka kan. Masih ada Taka, masih ada Lemon, masih ada Masih ada Whisky. lemon, masih ada whisky. Maksudnya ya banyak kan? sebenarnya, cuma aku pengen nanya doang. Maksudnya Iya, bukan kalau Skylar menurut siapa? Nimogen nih, Nimogen kalau misalnya bukan Skylar, menurut Nimogen tuh siapa sih? Iya. Iya kan? Ada yang jawab Luminer. Nah, Oh, Luminer. Anda beda tim ya. Mentang-mentang kemarin Luminer di minggu lalu ngomongnya, aku udah bisa jungle loh sekarang loh. Oh, Aku udah iya, jadi iya, jungler iya. loh gitu. Jungler. Tapi ingat, omongan Luminer itu 90% salah, 10% benar. Kalau kata Dongki Oh, iya, kemarin, benar. iya. Jadi selalu ingat aja kayak gitu. Oke. terbalikan ya, kata-kata terbalikan. Iya. Dan sekarang kita langsung masuk ke poin yang ketiga. Oke. Oke. Apa tuh? Tidak adanya Lemon hingga week keempat membuat RRQ miskin kreativitas serangan. Gimana nih menurut Mas Eko dan juga
LG dari Jos dulu, Jos. Ya pastilah karena kita kayak melihat Lemon sendiri kayak dia bisa main Faramis, bisa main Leomord, bisa main banyak lah kayak hero-hero yang nggak meta kayak dia termasuk yang pertama ya yang bawa Eudora juga. Iya Iya benar. betul. Benar. Kayak nunjukin beberapa Iya. hero yang Yang terpendam. Iya, terpendam tapi Bahkan, dia up lagi gitu ya. Oke. Ya bahkan dia berani juga buat pakai hero kayak Minsitar kayak gitu. Kayak idenya ada aja gitu. Cuman kayak nggak semata-mata dia ngepick emang dia pengen ngepick, cuman kayak ada tujuannya. Ini gue pick ini biar bisa begini kayak gitu. Udah ada perhitungannya masing-masing lah ya. Berarti itu Betul. pendapat Yes. Joshua Iya. yang pernah bermain juga satu tim bersama Iya. Lemon juga. Ya pas banget juga. Makanya tanya, kita tunggu jawaban dari Aura gimana. Yes, kita tunggu dulu jawaban dari Aura gimana nih. Kalau menurut Mas Eko sendiri gimana? Apakah dengan tidak hadirnya Lemon itu nurunin Iya. kreativitas serangan? Iya, Kayak mungkin dari RRQ. unique pick hero-nya. Iya. Or Dari something like that, kayak sering outplay juga. strategi-strateginya juga gitu. Yes. Ngaruh nggak sih Mas Eko? Ngaruh lah, Lemon ngaruh banget. Ngaruh Lemon banget. itu Kak, ya yang aku bilang tadi dia itu apa? Kalau dalam in game ya dia pondasinya lah, Lemon. Oke, kondisi Tapi- jadi sengaruh itu ya. Mau nanya ke Jos, pas lu setim sama Lemon, Iya. hero pick apa yang tiba-tiba dia pick paling aneh dan ternyata Paling itu work. berhasil? Iya. Iya. Faramis. Faramis. Wow. Saat itu Kaget gua- gak Jos, lo pas dia pick itu? Kan sebelumnya udah dicoba di script. Tapi Kaget sih. tapi kagetnya adalah ketika dia coba di turnamen beneran. Enggak juga sih karena emang kayak persiapan. apa ya? Iya, iya. Udah pernah Dicoba latihan pas pakai hero itu. ini ya, di scrim udah dicoba. Tapi mungkin kagetnya pas awal-awal lagi scrim kali ya. Tapi Lah, tuh- kok nge-pick Faramis gitu kali ya. Tapi langsung meta tuh di situ Iya. Faramis, naik down. Apa sih Iya. yang di Pokoknya- strateginya Lemon waktu itu pakai Faramis? Faramis biar apa samping. sih? Heeh, Faramis yang jadi samping. sideline tuh. sampai kayak Ya apa? biar bisa ngerusuh dulu. Oh, biar bisa. Karena dia apa ya? Damage-nya lumayan gede. Ini membuat kreativitas dari RRQ sendiri menurun. Sebenarnya bukan kreativitas menurun, tapi mungkin dengan penggunaan hero-hero yang seperti itu yang mengurang. Biasanya RRQ itu punya unik. Jadi gini, kalau misalnya kita selama MPL tuh punya data statistik, RRQ itu selalu punya unique hero pick-nya tinggi banget. Bisa dari di awal-awal season tuh misalnya sampai tengah, kayak bisa 2-3 di saat tim-tim lain masih 17 hero pick uniknya, dia udah 23, 20-an dia 24. gitu ya. Nah, Iya. sekarang tuh udah nggak ada lagi tuh maksudnya yang punya setinggi itu. Iya. Dan hero-hero yang aneh-aneh itu malah keluarnya bukan dari RRQ sekarang. Iya. Dari Epos. Siapa yang pakai badai pertama? Kemarin. Aura. Onyx. Aura. Aura pertama. Onyx apa Aura? Aura. Cewek Cewek Onyx. iya kan Cewek Onyx Onyx. Onyx dulu pertama. Onyx, Iya, Onyx, iya. Onyx numbangin musuhnya, baru besok dipakai Aura. Ya benar. Iya. Oke. Maksud gue hero-hero aneh gitu. Terus tiba-tiba Gustian pakai Valir di tank. Maksudnya kan biasanya kayak aneh-aneh gitu tuh dari RRQ. Dari RRQ ya. tapi sekarang udah kayak dengan kilang Lemon kayak nggak ada something agak yang sedikit something yang bikin surprise yes, gitu itu yang bikin ya. Oke. unexpected thing comes gitu. Yes. Wede. Gig, Cok, gig, salah gig, ayo gig. Gig. Oke Nimo Jet sabar, tenang. Sabar dulu guys. Kita goreng-goreng dulu guys sih. Sabar. Tapi nih, goreng-goreng. sebelumnya Oji ya, pastinya nih kita berempat juga pengen tanya, ini pertanyaannya agak dak-dikduk juga ya pasti. Mister Dikta nanya, jawabnya pasti agak dak-dikdukser. Kira-kira kalau prediksi pribadi aja nih ya, dari Mas Eko dan juga Josh. Kira-kira tim mana Apa tuh? sih yang nggak lolos ke playoff MPL season 7? Aduh. Yang nggak lolos playoff. Yang nggak lolos playoff? Kenapa yang nggak lolos? Kenapa nggak yang top 1, top 2, top 3 gitu? Karena udah kita tanya kemarin. Ngeri banget loh. Ngeri sih pertanyaannya. Ini sama aja kayak nyumpain orang sih sebenarnya. Enggak nyumpahin. Sebenarnya Nah ini kan zaman opini pribadi ya, opini Bentar, pribadi. Jos, sama Seko kalau marah-marah no, produsernya no, yang ngono no. Iya. Namanya Jurmang, serang aja ya. Yang bikin Soalnya kalau beginian nih. Kita ngomong doang gitu ya. Gimana yang ngomongnya? coba aja. Itu dari pendapat Coba, pribadi coba, aja. pendapat, Ya. pendapat. Ini mungkin ngeliatnya Kan ngeliat pendapat. realita yang ada Yes, untuk sejauh ini ya. bener. Nah, iya.
Opini pribadi. Opini pribadi. Kalau dari opini pribadi gua sih kayaknya semua tim masih bisa berkesempatan buat masuk playoff sih. Oke. Nggak Cuman lolos. Cuman Yang nggak lolos. tapi cuman Yang nggak lolos berarti semangat lagi dah. biar ada Jawabannya mana kan jawabannya? siapa ya? Dia langsung disemangatin aja. Iya. Emang ya, kalau gue tahu tuh rasanya dipojokin begitu ngeri banget. Iya kayak Harusnya kena Deg-degan statement ya, iya, banyak. kanan kiri salah nih begini kalau si Jos katanya nih. Ya udah nggak apa-apa. Nggak apa-apa, Tapi- nggak apa-apa. Tapi Benar, oke, benar. top satunya siapa Jos kira-kira Ya. Jos sampai menutup season week 8? Top 1 Hmm. EVOS harusnya. EVOS. EVOS. Top 1 ya. Oke, berarti Yoi. itu top 1. Ada Bobby nih, Bobby. Bobby dan kawan-kawan. Oh, bagus. Oke, kalau misalnya EVOS top 1, kita anggap di upper bracket, playoff. Kira-kira misalnya EVOS masuk grand final, yang nemenin EVOS siapa di grand final, Jos? Nah, Kenapa? Yang nemenin EVOS di grand final, misalnya kan masuk 1 upper bracket. Di top 2. Ya. Ya. Nanti kan di upper bracket playoff, terus masuk grand final. Lo mau siapa yang nemenin EVOS di grand final? Sebetulnya kayak masih abu-abu sih, bisa jadi AI, bisa jadi Onyx, bahkan bisa jadi BTR. Ya, sebut satu yang Sebut paling satu, kandidat ya. terkuat menurut lo. Onyx. Onyx. Oke, Onyx Onyx. bukan AE lo. Onyx bukan Oke. AE. Oke, Oke, Jos. tapi Mas satu Eko. pertanyaan lagi ya. Mas Oh iya, Eko Mas jawab. Eko jawab dulu Mas Eko. Yang mana? Yang nggak lolos. Yang nggak lolos, 2 tim aja. Yang belum lolos. Udah pasti 2 tim kan? Iya. Aura Fire. Tapi ya, Jos, emang semuanya bisa lolos. Aura emang bisa lolos. Ya siapa tahu mereka tiba-tiba win streak gitu kan. Gak ada yang tahu kan. Iya sih. Oh iya sih, iya. Iya juga. sih. Tapi kalau Oh, menurut, iya. menurut Mas Eko, Aura dan siapa nih? Deg-degan ya, dia mau jawab gue yang deg-degan Iya, sumpah. Dengeran juga deg-degan nih. Kalau menurutku sih kayaknya lebih ke aduh parah sih doain tim orang ya. Jangan lah Iya, ya. iya, Mbak. makanya. Kita damai aja sih sumpah. Yang kayak gini Ini kita cari jalan tengah aja deh. Iya. Bener gak sih? Jalan tengah aja gak sih Mas Eko? Udah jalan tengahnya Iya, aja masalahnya, dah. masalahnya kalau ada ngomong di sini nanti di IG kayak ada postingan. Iya nggak enak. LG kali, Bang. berbicara. Oke, oke. Kan Top kayak 2 aja, orang- top 2 lah Top gitu. 2. top Kalau dua. gitu Top dua sekarang deh. gini aja deh. Kita nggak usah naik top 2. Ini kalian jawab cepet ya. Nah. Dan juga Mas Eko. Kalau misalnya tadi kan udah tahu ya peringkat pertama atau yang pos ya. Dari LG. Dari LG. Iya. Mas Eko siapa nih peringkat pertama? Evos. Epoch juga. Kita nggak bahas soal hierarki Hoshi. Wah, iya. Nantinya bakal ada di peringkat berapa? Hierarki Hoshi. Apakah mungkin tidak masuk ke dalam playoff atau mungkin ada di peringkat kelima, ketiga, bahkan mungkin bisa ke 1 loh. Ayo jawab Mas kalau ini Mas. Ya, Ya. ini harus jawab nih. Prediksi aja, prediksi hierarki. pribadi. Iya. Lagi-lagi. Siapa dulu nih? Dos. Mas Eko, Mas Eko. Mas Eko, Mas Eko. Eko dulu Eko. Masuk lah top 3 kalau nggak top 5. Top 5 sih kayaknya. Top lima, Soalnya top lima. AE dari segi poin tuh unggul banget gitu yang 3 di atas itu loh. Oke. Jadi kayak berat ya. selisihnya jauh gitu. Oke. Tapi bisa jadi kayak RRQ pertama atau RRQ kelima gitu-gitu ya. Oke, masih belum tahu ya, tapi pokoknya top 5 lah ya. Bisa masuk. Kalau dari Josh, Top 5 lah. Ya setelah saya pikir-pikir, Dukun Epoch berbicara. ikut kita nih. Ayo Dukun Epos. Tunjukkan kekuatanmu. Ayo Dukun Epos silakan. Dukun Epos. setelah saya pikir-pikir ya nggak jauh dari top 5 sih harusnya, karena ya bener kata Aura tadi kayak 3 besar itu kayak perbandingan poinnya kayak terlalu jauh lah. Kayak ya kayak logikanya mungkin top 5, mungkin top 4 gitu. Berarti buat masuk top 3 sulit Agak- gitu agak maksudnya. sulit. Agak sulit. Dengan ngelihat sisa minggu yang Soalnya di atas itu habis win streak semua. Iya, masuk lima semua. dua. Jadi Iya. mungkin agak sedikit susah ya. Habis win streak. Tapi ini masih ngaruh ya, masih ngaruh banget pertanyaannya. ya. Performa beberapa pemain RRQ Hoshi seperti Vin dan Albert menurun. Gimana nih pendapat Josh dan juga Mas Eko? Dari Josh dulu deh. Bener nggak sih kalau misalnya Albert dan Vin serta beberapa pemain lain kayak R7 ya itu lagi menurun atau lagi underperform lah? Gimana nih Josh? Menurun ya balik lagi mungkin karena sekarang kan meta berubah nih, kayak udah nggak sama kayak season sebelumnya. Yes.
ya itu kayak tim yang kuat sebetulnya tim yang bisa adaptasi dengan cepat. Oke. Oke, kalau dari Mas Eko? Ya jadi Oh ya, jadi lanjutin. Nah, ya lanjutin jadi lagi. kalau iya jadi kalau menurut gua pribadi sebetulnya ya tergantung meta sih mereka bisa beradaptasi yang seperti apa. Oke. Adaptasi berarti Beradaptasi ya, beradaptasi dengan meta yang baru. Yes. Kalau dari Mas Eko nih, dia dari tadi udah ketawa-tawa, dia udah menyiapkan kata-kata mutiara. Iya, soalnya ini Kak apa RRQ terus gitu loh, bahaya. Bahaya. Iya. Lumayan. Gimana nih Mas Eko? Albert dan sama Finn. Ya apa tadi ya? Oh itu ya kenapa mereka Iya, kenapa kelihatannya kayak turun menurun? performa? Iya. Ya mungkin adaptasi metanya. Terus apalagi ya nggak tahu sih kenapa mereka bisa turun. Tapi oke aja kan Pintan Oke sama aja. Albert. Oke, kalau gitu pastinya setelah ini kita masih banyak banget keseruan dan masih bersama kedua gestar kita juga, Mas Eko dan juga Jos. Kita akan break sejenak, jangan kemana-mana, tetap di Nimo TV MPL Quickie Show.